Ramadan kemarin istri saya kan baru melahirkan nih, jadi nggak puasa selama 1 bulan. Pas saya tanya kenapa, eh, Tes satu. Ya, bisa. pas ditanya, yang pertama nggak kuat gitu, karena lemes ya, karena posisinya sedang menyusui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ini nggak apa kekhawatiran gitu ya kepada anak tuh. Jawabannya, nah saya nggak paham nih, karena kalau nggak makan itu katanya air susunya nggak keluar gitu. Jadi selama 1 bulan full nggak puasa. Nah, seandainya memang harus bayar fidyah, maka pertanyaannya prosesnya itu bagaimana ya? Kemudian ukuran bayar fidyahnya berapa, takarannya, kemudian niatnya gimana, kemudian itu beras boleh nggak dikasih ke apa, ke keluarga gitu, ke tetangga yang nggak harus fakir miskin gitu. Ada tetangga yang misalnya ikut pengajian, nah kita bisa kasih gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi ini termasuk orang yang hidup yang boleh bayar fidyah, karena biasanya orang yang boleh hidup yang boleh bayar fidyah itu pertama adalah orang yang subuh asy-syaikh al-haram, itu boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Yang kedua adalah maridun maradun la yurjabur, orang yang sakitnya sudah stadium 4. Yang ketiga adalah orang yang hamil yang tidak mampu puasa karena mengkhawatirkan terhadap kandungannya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Atau orang yang menyusui anaknya kan ini ya. Bapaknya. Suaminya malam. Siang puasa. Oh iya. Anaknya. Jadi orang yang menyusui yang mengkhawatir dia tidak puasa karena mengkhawatirkan bayinya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau karena tidak kuat saja, karena dirinya tidak kuat kalau puasa, kalau lagi menyusui, maka dia hanya wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Kemudian yang wajib bayar fidyah lagi, orang yang punya utang puasa sampai Ramadan berikutnya belum qadha. Udah bayar fidyah. Bodoh. Umpamanya dulu mudanya bandel namanya. Dulu mudanya bandel ketika kuliah, kadang puasa, kadang tidak, dan biasanya anak-anak muda-muda kan banyak yang tidak puasa. Kemudian tidak qadha sampai Ramadan berikutnya belum qadha. Kalau lewat dari 1 Ramadan, maka jumlah qadhanya tetap. Maunya punya utang 10, maka qadhanya tetap. Berarti nanti tambah fidyah 10. Kalau lewat 2 Ramadan berarti 2 kali 10 fidyahnya. Kalau lewat 3 Ramadan 3 kali 10. Nah kalau kuliah nah, kemudian yang berikutnya yang juga dibayar fidyah adalah orang mati
yang punya utang sholat atau punya utang puasa. Maka boleh dua, boleh dibayari fidyah, boleh diqodoi oleh keluarga. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana seandainya bayar fidyah? Fidyah itu diberikan kepada orang miskin. Likulli miskinin mudun. Satu mud itu berapa? Satu mud itu 6,7 ons. Ya, sebetulnya tidak sampai 1 liter. 1 liter itu 8 ons. Hanya kalau pakai pendapatnya MUI, kalau di MUI panjenengan bisa nanti browsing itu berapa jumlahnya, ini 45.000 per moodnya, apa namanya, per harinya 45.000. Jadi itu pendapatnya MUI, karena asumsinya orang makan 3 kali nasi bungkus itu per bungkusnya 15.000, kalau kali 3 45.000. Warteg itu ya. Nah, kalau di hotel ya kan. Nah, tapi kalau pakai standar fikih itu sebetulnya sederhana, pakainya mud, ya kan, mudnya ya tadi itu. Makanya kalau biasanya ada orang mati ya dihitungnya hanya mud itu tadi, hanya mud saja. Seperti itu. Jadi 6,7 itu hitungan yang paling bagus sudah, tidak sampai 7, tidak sampai 7. Jadi kalau mau kasih 1 liter itu sudah bagus, karena 1 liter itu 8 ton, ya, 8. Nah, dikasihkan kepada yang miskin-miskin, ya, kan ada yang miskin-miskin itu saja. Tetangganya yang miskin ya boleh, tapi kalau yang mampu ya jangan, yang mampu ya jangan. Nah, Jadi standar yang dipakai, standar yang orang miskin ya, yang dimakan oleh orang miskin bukan standar yang kita makan, ya? Oh, kalau yang diberikan standar yang kita makan, tapi siapa yang diberi adalah orang miskin. Kita ngasih ke contohnya 45, kalau orang miskin kan makan 15.000 kan. Kalau saya kan makan minimal 25.000. Apakah patokan orang miskin atau patokan saya makan dulu ya? Ya patokannya itu kan bisa saja pakai beras saja. Pakai beras saja. Patokan saya 25. Jadi beras saja betul. Boleh. Jadi beras saja 1 liter saja itu sudah bagus. Nggak apa-apa. Beras 1 liter dikasihkan kepada apa namanya itu. Nah, tapi ya jangan satu orang dikasih 1 liter ya terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Nanti berapa itu nah. Tapi ukurannya adalah satu miskin itu 1 mud. 1 mud itu 6,7 on. Berarti kalau itu per hari ya, 2 liter itu per hari. Ya sejumlah hutang yang itu tadi kan 30 hari ya, berarti 30 mud 30. Berarti kalau Ya, udah berikan pada orang miskin. Makanya kalau pas ini ada tradisi yang kadang-kadang salah ini. Kalau ada orang mati, biasanya pokoknya yang hadir semuanya kan gitu. Padahal bukan begitu mestinya, itu yang miskin-miskin, bukan yang semuanya hadir. Raizan, Betul. yang permasalahan tadi saya yang antara hamil sama menyusui ya. Ya, Jadi di tetangga rumah itu ada cerita dari orang tua sih sebenarnya gitu. Jadi waktu itu ada saya paling kecil kan TK. Nah, kepala sekolah TK-nya itu dia itu katanya 5 tahun nggak bayar kodok, cuma bayar fidyah aja. Jadi tahun pertama dia hamil, tahun keduanya nyusuin, tahun ketiganya dia hamil anak kedua lagi. Begitu terus selama 5 tahun. Kata dia nggak bayar kodok, dia cuma hanya bayar fidyah aja. Gitu. Padahal kan harusnya kan kodok dengan fidyah. Kata alasannya dengan dalil katanya kan nggak mampu, jadi Allah nggak pernah memaksa kita untuk kemampuan kita. Nah itu gimana sih? Oke. Kalau tidak mampu memang orang yang tidak mampu mamanya ya nanti ditunggu sampai dia
mampu. Ya. Dia lagi. Tetapi bahwa kewajibannya adalah kodok dan bayar fidyah. Jadi tidak boleh kemudian ini kadang-kadang memang di masyarakat itu salah kaprah sih. Di masyarakat yang ngajinya hanya sepintas itu seringkali salah kaprah. Dianggapnya cukup dengan bayar fidyah saja. Tidak boleh. Justru yang wajib itu kodoknya ini, ya, yang wajib kodoknya. Sama dengan ini. Di masyarakat itu kadang-kadang orang memahami nifas itu yang 40 hari. Ya. Makanya biasanya kayak Ustaz Yasir begini berarti beli mie Indomie itu yang isinya 40. Yang bertulis 40. Karena nifasnya 40 hari. Aduh. Jumbo. Padahal mestinya nifas itu paling sedikit setetes, paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari. Nah ini kadang-kadang yang salah, dikiranya nifas itu 40 hari. Kalau lebih nanti dianggap darah kotor, istilah. Ini yang pemahaman kadang-kadang di masyarakat itu yang salah.